Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lampung Motorsport. Ini ada tahap pembuatan friction karbu. Jadi untuk awal mula yang motornya ingin dibikin karbu, motor frictionnya, kita harus perhatikan di magnet dulu ya. Bahan yang disiapkan seperti CDI, terus karburator. Untuk lain-lainnya ntar kita kasih keterangan selanjutnya. Yang penting kalau kita mau bikin karbu, itu yang kita perhatikan ada di magnet dulu. Kita harus menyesuaikan. Kalau di sini saya mau pakai CDI punya Mio. Ya ini guys, kita pakai CDI Mio. Nah, kita pakai DSK. Untuk bikin tonjolan kita harus menyesuaikan kebutuhan motor. Bawahnya kita pakai CDI Mio. Kita yang dipraktekkan sini pakai Mio ya. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau bikin sendiri di rumah ataupun mau coba-coba tidak apa-apa. Aduh susah amat nih. Kita pasang dulu guys biar gampang muternya. Nah, kalau untuk kita mau bikin tonjolan pick up pulser, kita harus tahu kita mau pakai CDI motor apa dulu. Terserah seleranya masing-masing kalau itu ya. Misalkan mau pakai CDI Mio kayak yang diperhatikan ini pakai Mio, kita harus tahu panjang pick up pulser itu berapa milimeter, dan dari titik awal pulser sampai ini. Biasanya sih kalau pulser Mio, Jupiter Jet, Jupiter MX itu hampir sama. Jupiter itu sekitar 57,5 mm. Jadi sini saya pakai Sigma. Kita ngukurnya dari titik yang paling gampang. Ini dari sini kelihatan nggak guys? Di sini ada top, ada tulisan top, oke. Ada bukan tulisan top sih kalau di Yamaha, dia ada garis ini kan, ini penanda bahwa sensor pulser. Nah di sini ini ada garis satu kecil. Kita perdekat. Nah di sini ini ada garis kecil itu buat titik bikin dari jarak pulser ke titik pick up, titik awal dari sini. Sekitaran biasa kalau saya pakai itu 3,5 mili senti lah, 3 senti ataupun 300 berapa ya, pokoknya begitu aja lah, 3 senti, kisaran 3 senti. Jadi kita langsung aja di sini kita ukur dulu. Oke, kita ukur titik mulanya. Ini jadi nih, yang ini titik pulser, dan kita mulainya dari sini itu kisaran 3,5. Kita pakai 3,5. Nah, dari sini kita garisin aja, kita garis. Nah jadi udah ketahuan garisnya. Tuh dari sini sampai ke sini udah kelihatan. Dari kita ntar mulai pengelasan dari sini. Dari sini guys. Aduh nggak fokus ya. Pengelasan dari sini sampai ke 57, berapa? Ntar tripodnya kita panjangin dikit. Oke, kita atur tripodnya dulu biar pas, biar kelihatan guys, biar teman-teman bisa tahu cara dibikinnya. Tapi ini harus menggunakan pengelasan ya. Jadi kalau di rumah kalian nggak ada mesin elas ya pakai bison aja, gampang. Ini copot ganti punya bison, magnetnya ganti pakai punya bison. Kalau emang dana gede, saran sih mendingan ya pakai bison. Ini pun bisa ntar dipakein, bisa distandarin lagi, soalnya kita ntar bikin plat di luarnya sini. Oke, tadi kita bikinnya dari mulai titik ini
Ini ya guys ya, tadi yang udah diukur sama saya. Dari sini ini kita bikin kisaran 57,5. Nah 57,5 ya. 57,5. Ini dari sini. Nah panjangnya berarti ke sini guys. Kita garis. Nah tuh udah ketemu. Jadi kita mulai bikin tonjolan pulser ini dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Oke, ntar kita lanjut lagi di video karena kita mau pengelasan. Ntar juga kalau udah jadi kita kasih videonya. Oke bro, sekarang magnetnya udah jadi ya. Nih, jadi begini nih. Tuh. Ini kalau untuk pakai kita mau, pokoknya kita bikin backup pulser. Di sini ini ada tanda. Ini ada tanda begini. Satu garis ini kita ngukurnya dari sini sampai ke sini. Itu kalau saya pakai sekarang, untuk yang sekarang saya pakainya 38 mm. Mana tadi sigmat ya? Oke dah, ntar sigmat itu kemana? Ini 38 ini dari jarak ke sini. Dari jarak sini 38 lebih sedikit. Nah, terus kalau masalah panjang tonjolan pickup pusher ini itu tergantung CDI-nya bro. Itu mau pakai CDI apa aja, umpamanya situ mau pakai CDI kalau yang saya praktekkan tadi ya, yang saya sebutkan di video yang pertama sebelum kita bikin, itu kita pakai CDI Mio. Nah Mio itu panjang pickup pulsernya 57,5. Dari sini sampai ke sini itu panjangnya 57,5. Panjang dari sini sampai sini 57,5. Kalau umpamanya situ mau pakai tiger ya kita harus tahu ukurannya pickup itu panjangnya seberapa. Tiger mau Shogun mau apa, kita yang bikin gampang aja soalnya ini kan keluarga Yamaha, kita pakai yang Yamaha aja lah biar nggak ribet. Kalau umpamanya kalian pengen bikin ya lebih praktis, kalau emang ada modal kita bisa beli spool magnetnya punya Bison itu bisa. Kalau punya Vixen, kalau punya Jupiter MX kita banyak perubahan juga bro. Jadi udah tahu ya ini caranya. Pokoknya dilas karena tadi kita ngelasnya nggak kita kasih lihat videonya, jadi jadinya seperti ini aja kita. Jadinya seperti ini tuh ya. Terus mengenai pulser, oh ya pulsernya. Untuk pulsernya sendiri ini kita rubah, cuman dia posisinya kita balik doang. Jadi cabut, puter dibalik ke dalam. Tapi sebelumnya dikasih ring tuh, ring baut pentil tuh 2 biji. Nah ini ukurannya udah pas, jadi nggak ngubah-ngubah, tinggal diputer aja. Kadang ada yang nanya begini, mas itu takutnya konslet body pulsernya. Enggak, tuh posisinya masih jauh bro, aman. Posisi pulser nggak mentok ke body ini, jauh. Jadi kalau konslet body itu mustahil ya, masih dikatakan masih ada berapa, jaraknya masih cukup jauh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Oke. Tuh masih cukup ya kan, bodinya masih jauh, konslet body. Nah jadi gitu aja, simple kan kalau bikin ini. Jadi kalau ini udah nggak ada yang nanya-nanya, mama ini udah nggak usah dirubah-rubah lagi, udah cukup pulsernya aja kita balik, kita ganjel pakai baut pentil motor 2 biji kanan kiri, udah gitu aja. Ntar ini kita praktekkan lagi, kita potong lagi videonya. Jadi kita langsung pasang dulu. Kalau udah kita pasang baru ntar kita kasih cara lagi buat ngerakit kabel CDI nya, kabel pulser dan yang lain-lain. Ntar kita jelaskan. Oke, dari sini sudah mengerti ya.
untuk penentuan pick up pulsernya udah mengerti lah. Jadi kita bikin pulsernya itu dari sini aja, pick up pulser. Ini titik pulser, ini titik top. Jadi dari titik top itu kita ambil langkah dari sini itu 3,8. Kalau saya pakai itu 3,8 milimeter ya, 38,0 mili. Terus dari sini ke sini itu 57,5. Itu panjang pulser Mio, pick up pulser Mio itu segitu. Jadi kalau mau bikin ini itu harus tentukan CDI-nya dulu. CDI-nya situ mau pakai apa, tetap ininya beda-beda ya. Terus diameter lingkaran itu kan beda. Sampai sini udah mengerti ya bro ya. Kita potong dulu, kita mau masang perakitan. Oke, kita nih mana kita udah pasang bro. Kita ketatkan. Jadi dari area sini kita langsung area sini sudah ada nanti ya. Kemarin ringnya mana ring? Ring ini. Sama kunci shock 17 ini ada. Oke, kita rapikan. Udah kita pasang bro. Tahap bikin pulser kita udah beres. Oke. Nah, jadi sekali lagi tadi penjelasannya udah cukup jelas ya bro. Jadi semoga mudah dimengerti. Tinggal pasang. Oke, tinggal pasang. Kamu lagi. Oh ya bro, sekalian promosi di bengkel saya tuh boleh lah ngecat karbon. Ini semua hasil dari sini ya. Cat karbon ya. Itu ini motor udah langganan, jadi dia pertama ngecat masuk ke sini, sekarang rubah injeksinya, pengen jadi karbu gitu, biar lebih galak lagi. Nah, kita langsung solokin aja nih kabel pulser ya. Ini sepulnya pengisian pengecasan pulser, kita solokin dulu. Oke, jadi kita angkat ke CDI. Tadi CDI mana area? Soketnya area. Oke, kita kan tadi udah dibilang dari awal kita pakai CDI ini. Soketnya sekaligus CDI-nya satu paket lah. Kita colokan di sini. Oke, kalau untuk soket belian jangan jadi patokan untuk warna kabel bro. Jadi kita patokan warna pin. Wah, di Google juga banyak bro fotonya ini penunjuk arahnya. Jadi nggak perlu dijelasin. Kalau di sini penjelasannya ini yang pin nomor 1. Pin nomor 1 ini larinya ke coil bro. Ini masa ya. Kalau ini kalau di Mio-nya aslinya ya kan kunci kontak. Ini pulser sama masa. Nah, berhubung kita mau dipakai di fixer, jadi kita langsung tuju jalurnya aja ya. Oke, ayo Arya, angkat videonya. Oke, jadi ini kabel kita udah kita bedel ya. Kita sebenarnya sih bedel dibilang rusak, tapi bisa dibilang enggak. Kita cuma ngambil jalur dari sini. Jadi ntar pemotongan ini saya tuh di sini. Ntar kalau mau pengen di standarin lagi ke injeksi tinggal sambung lagi. Begitupun yang ke arah ke coil. Nah, untuk yang pertama kabel ini guntingnya mana? Kita langsung kupas dulu bro, kupas. Kita kupasin semua dulu ya. Oh, kita kayak ini masalah bikinan ini kita
kita yang tutorial kan. Tapi kalau tinggal masang karbu masa ya nggak bisa bro, tinggal colok doang sama perapihan ini. Nah ini kita yang penting-penting aja. Oh ya sekali lagi, coil ada yang bisa dipakai, ada yang nanya katanya coil aslinya bisa dipakai nggak bang? Kita pakaiin aja. Jadi caranya begini, kita ya ngerusak sekali lagi kita ngerusak ya. Ini kabel yang merah strip putih nih, merah strip putih, gunting aja ke sini. Nah udah potong nggak bakalan ini. Nah sekarang ini jumper aja langsung bro, kita kupas. Nah jadi coil kita nggak perlu ganti. Ada yang bingung, ada yang nanya ini kabel yang ini merah itu lariin kemana, karena dia kan ada 2 soket. Nah kalau jalur oranye ini tetap ya, jalur oranye ke sini. Yang oranye ini dia untuk Yamaha itu coil. Semua motor Yamaha mau Mio kan juga coil dia bro, larinya ke coil, dari CDI ke coil. Kita yang ini si T10 kita gini aja biar nggak ribet, biar nggak banyak dana lagi. Kita jumper sini aja. Kita jumper bro, kita jumpernya ke masa ya, susah juga harus dilepas. Oh, kasih sini. Ini biar enggak ribet. Oke, kita setin aja begini ya. Tapi untuk coil nggak perlu ganti, yang penting itu karbu sama CDI, terus titik penentuan pick up pulsernya. Nah sekali lagi itu kalau pulser CDI nya pakai Mio ya, panjang tonjolan itu beda-beda tuh. Nah ini udah begini, sekarang saya langsung pin pertama. Kita hitung pin pertama ya, jangan ngikutin warna kabel, soalnya ini kan bukan asli ya, bukan soket asli, belian. Pin pertama ini larinya ke sini bro, sini warna yang oranye. Nah, ini udah langsung lakban aja kan apa? Langsung lakban saja. Ini udah positif begini ya, jadi nggak usah perlu di sini lagi, langsung lakban begini. Oke bro, tadi ada orang nambah angin jadi kita pindah. Ini ya, kabel oranye ke jalur pin nomor 1. Ini hitungannya dari sini bro, 1 2 3 4 5 ya, bukan 1 2 3 4 5 6 gitu, bukan, pokoknya dia 1 2 3 4 5 6 gitu. Ini kan karena kosong 0. Untuk yang kedua kita larikan ke masa di Honda, di Yamaha itu jalurnya jalur warna hitam. Itu semua motor Yamaha. Kalau Honda beda lagi bro, kalau Honda itu masanya warna hijau. Jadi setiap motor itu berbeda-beda warna kabelnya. Oke, kita langsung ke masa aja nih ya, kita gabungin masa yang banyak di sini. Jadi kita pilih, kita masukkan masa di sini. Nah, udah begini, langsung kita lakban lagi. Kita lakban jalur kedua masuk ke masa. Ingat-ingat masa Yamaha itu warna hitam, apinya sama Honda juga warnanya merah, cuma beda di masa bro. Oke,
dilakukan langsung. Nah, untuk kabel nomor 3 ini input 12 volt, input 12 volt. Nah, input 12 volt. Kalau motor fiction kan dia ada engine cut. Ada engine cut. Berhubung ini engine stopnya ini masih nyala. Jadi warna engine stop dia itu merah strip putih. Kita ambil dari sini merah strip putih. Enggak, jangan dipotong ya, jangan dipotong. Jangan dipotong. Merah strip putih. Mana nih bro, susah. Kita langsung jumper dari sini bro. Nah tuh, merah strip putih. Nah, jalur nomor 3, ingat jalur pin 3, pin nomor 3. Kita set pin nomor 3 ke sini. Ini pin nomor 3. Aduh, kok pendek banget ya, terlalu pendek kayaknya. Oke lah, nggak apa-apa, ini kita kasih tutorial 2 aja dulu. Kita rapihin lagi, soalnya kependekan kayaknya kurang bagus. Nah, untuk ini kan tinggal ada sisa 2 kabel. Ini gini aja dulu, jangan dilakukan, soalnya ntar kayaknya ini kependekan bro. Nah, ini ada sisa 2 kabel. Nah, ini jalur pusher motor fiction merah sama putih, karena tadi yang di sini nih bro, lihat ya, ini pushernya merah putih. Nah, yang kita rubah tadi. Nah, oke. Jadi ini kita gini, merah kita ambil dari sini, dari merah masa ya. Merahnya kita begini aja, merah. Oke. Kita asal aja dulu lah. Yang penting tahu jalurnya dulu. Ini putih. Ya ini putih. Ini putih ya. Jadi ntar kalau berasa motornya ada yang aneh pengapiannya, ya kita tinggal tukar aja, bolak-balik. Ini bisa taruh sini, taruh sini. Jadinya ini yang warna putih dirubah ke sini, yang warna merah pindahin ke sini. Pokoknya diputar aja intinya gitu ya. Nah, ini untuk coil sekali lagi, coil tinggal di jumper begini aja. Yang kabel warna merah strip putih kita jumperin ke masa. Kalau ini tetap ya, kita putus dari sini. Nah, semuanya tetap. Oke, tinggal nyari kunci kontaknya tadi ya, sorry, nyari kunci kontak. Nyari kunci kontak ya. Jadi ini tuh, mana tadi sedianya? Nih. Jadi sampai sini udah tahu ya. Pin pertama, pin 1 ini larinya ke oranye, kabel warna oranye. Pin kedua ini ke masa. Yang ketiga ini input 12 volt, bisa langsung ke kunci kontak. Kalau stop engine ini udah nggak dipakai, tapi motor ini masih dipakai. Jadi kita langsung lariin ke warna kabel merah strip putih. Nah, kalau umpama stop engine nggak dipakai, ya ini langsung aja ke kunci kontak ya, warnanya coklat nih, yang ini. Nah, yang penting ini dia input 12 volt. Yang penting ini input 12 volt. Untuk kabel 2 biji yang ini dia pulsar. Kalau kurang bagus ya tinggal putar kanan atau putar kiri. Kalau umpamanya kurang pas, gitu ya, ditukar lah. Pokoknya ini ke sini gitu. Jadi setelah kita ini, coba kita cek langsung ada apinya apa enggak. Oh ya nih, coil udah jelas lah bro. Kabel yang merah dari sini langsung dijumper ke sini, langsung jumper ke masa aja. Jadi yang ini jangan diapa-apain, yang oranye. Ingat, yang oranye jangan diapa-apain, soalnya dia jalur dari sini. Oke, kita tes kunci kontak. Untuk throttle body kita belum copot bro, sorry, soalnya kita masih ngetes pengapiannya dulu. Nah, jadi stop engine ini masih tuh. Nah, dari si kring sini, si kring relay, ini kan relay. Kalau kita ini masih kedengeran nggak bro? Tek ya. Nah, jadi kita masih pakai. Oke, kita mulai. Tuh, api. Bagus bro. Ada api ya. Ada. Oke. Jadi ntar kalau kurang pas, coba kita tukar dulu. Ini tukar sebelah. Kayaknya apinya kurang pas, putus-putus.
putus nyambung. Aduh, kenceng amat ya. Nah, ini kita tukar ke sini, putar tes aja, kita asal dulu dah, sini aja dah. Oke, dari sama-sama nih prakteknya biar si bro-bro semua tahu ya. Untuk kontak langsung tes, hidupin. Oh, gitu yang ini tuh ya. Nah, ntar juga kalau udah dinyalain berasa. Oke, sampai di sini udah paham ya, udah jelas ya, tutorialnya udah pas banget lah. Mulai dari sini nih, soalnya kita belum baut bro, baru ngetes. Belum kita bautin, baru ngetes apinya ada apa enggak. Kalau kurang kan takutnya 10 pick up pulsernya kurang pas atau gimana. Tapi itu saran saya tadi, kalau nentuin pick up pulser tergantung CDI-nya. Soalnya setiap CDI itu pick up pulsernya beda-beda, jangan melebihi batas lah. Soalnya dia mintanya pulser ini harus pulser, pick up pulser itu nentuin yang gimana ya, jangan maunya kita, jadi sebisanya CDI itu. Nah, kita harus pastikan pakai CDI apa dulu, baru kita bisa nentuin pick up pulsernya gitu ya. Oke, sampai di sini ngerti ya. Kadang ada yang pakai Mio, ada Mio. Ini contoh, kalau ini kita tutorial kan Mio. Ada yang pakai Shogun, ada yang pakai Tiger. Nah, pick up pulsernya pun beda-beda, kebutuhan CDI-nya pun beda-beda ya. Jadi sampai di sini udah ngerti. Untuk kabel yang lain gini, kabel yang lain udah kita anggurin aja, dirapihin lah sebisa mungkin, dirapihin. Nah begini, ini pun dicopot nggak apa-apa, nggak dicopot ya nggak apa-apa ya. Ecunya sampai di sini udah paham. Jadi ini saya tinggal mau pasang throttle. Kita mau lepas throttle body dulu, throttle body. Nah untuk kita lepas throttle body, injektor ini jangan sampai dicabut bro. Kalau dicabut, injektornya dicabut, dia akan bocor. Jadi biarin begini aja. Selangnya dicabut nggak apa-apa, tapi di sini harus dipampet. Takutnya mau dibikin injeksi lagi, jadi tinggal injektornya takut kotor. Untuk pemasangan ini tahu lah, nggak usah harus ditutorialkan. Kita cabut. Nah, kita pakai karbu baru ya, Suku Keihin. Ini kisaran harga 400 sampai 500 lah. Ada yang 2,5 juga ada yang murah lah. Kalau ini kita pakainya yang rada bagusan sedikit, soalnya kita biar nyari settingannya yang pas. Kita pakai PWK 28 ya, Keihin. Bukan ori bro, bukan ori ya. Taruhlah yang bagus lah, udah bagus lah, cukup. Jadi kita udah semuanya udah kita tutorialkan. Sampai di sini jelas ya. Oke, sekian, terima kasih. Kita ntar lanjut lagi. Oke bro, seperti video yang tadi, yang sebelumnya. Jadi ini tadi kan kita kepotong bikin full pump ya. Untuk full pumpnya kita modelnya begini. Area tolong tuh kesini. Jadi modelnya begini, langsung aja menuju ke karbu. Udah gampang kan, pokoknya kalau full pump langsung karbu nggak bisa ya, aduh parah lah. Ini yang penting kita karbu. Untuk karbu sama ini kan CDI. Jadi kita sekarang tinggal tes nyala bro. Oke, tes nyala gimana dia? Tinggal perapi-rapian, jadi semuanya masih bisa. Engine stopnya juga masih nyala, tinggal ngerapihin aja. Ini kabel dari CDI tadi kan udah dijelaskan, jadi gini tinggal rapikan, pisah begini aja. Untuk lain-lain, wah ini udah beres dulu, tinggal perapihan aja sih. Tadi kita sempet
ganti kampas kopling segala macam. Cuman tema kita di hari ini kan bukan untuk kampas koplingnya, kita temanya untuk rubah injeksi menjadi karbu. Nah, ini throttle bodinya. Throttle bodinya bisa kesimpan, full pump yang orinya juga yang aslinya bisa kesimpan, karena tadi kita untuk full pumpnya masih pakai yang, karena saya banyak ada beberapa biji lah, nggak banyak banget yang bekas-bekas. Oke, setelah ini kita tinggal perapian aja area ya. Sekian dan terima kasih.